Pembalap MotoGP didominasi dari negara-negara di Eropa, khususnya Spanyol dan Italia. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir ini ada penurunan penonton yang sangat signifikan. Mantan pembalap MotoGP dari Mallorca, Jorge Lorenzo, menyebut banyak pembalap baru sekarang yang kurang terkenal. Mereka tidak lagi dikenal luas dibandingkan dengan Lorenzo sendiri, atau beberapa pembalap yang sudah pensiun seperti Valentino Rossi, Dani Pedrosa atau Marc Marquez-nya masih aktif. Mereka masih lebih terkenal dibandingkan dengan pembalap baru di era MotoGP yang sekarang. Tentu saja ada banyak faktor yang mempengaruhi. Selain perubahan generasi, ada juga perubahan cara penonton bisa melihat balapan. Dulu, balapan disiarkan secara gratis di TV, sementara sekarang hanya disiarkan di TV berbayar atau aplikasi berbayar. Penonton harus membayar terlebih dahulu untuk bisa melihat balapan. Setelah membela Suzuki sejak 2017 hingga 2022, lalu membela LCR Honda Castrol di 2023 untuk di 2024, ia akan membela tim pabrikan Monster Energy Yamaha MotoGP. 6 tahun membela Suzuki di tim pabrikan tentu menarik apa yang bisa diberikan Alex Rins untuk di Yamaha. Selain sama-sama motor Jepang, Suzuki GSX-RR dan Yamaha YZR-M1 sama-sama bermesin 4 silinder segaris atau inline-4. Juga sama-sama smooth saat berakselerasi dan juga kencang di tikungan dengan cornering speed yang bagus. Tak pelak, Alex Rins memang ditunggu untuk segera memberikan masukan dalam pengembangan Yamaha YZR-M1. Apalagi Yamaha mendapatkan hak konsesi untuk bisa lebih leluasa dalam mengembangkan motor sepanjang 2023. Bagi pembalap asal Spanyol itu yang merasa motor Yamaha tanpa aerodinamika rasanya sangat sulit dikendalikan. Namun begitu mengganti bodi semua terasa lebih mudah. Rins merasa tidak masalah dengan mesin bagi Yamaha karena kecepatannya sudah cukup bagus. Satu hal yang masih menjadi masalah adalah kestabilan Yamaha dan aerodinamika memiliki pengaruh besar dalam masalah ini. Yamaha dinilai sebagai pabrikan yang cukup baik secara visual sehingga masih memperhatikan visual. Berbeda dengan Ducati yang penampilannya semakin radikal karena banyak peran aerodinamika tetapi sangat kencang. Ini yang menjadi fokus pada Alex Rins untuk bisa membawa Yamaha berani melangkah lebih radikal dan semakin kompetitif. MotoGP siap mengubah salah satu aturannya lagi setelah hanya berjalan sekitar beberapa bulan saja pada musim 2023 lalu. Aturan MotoGP yang dimaksud adalah mengenai batas minimal tekanan ban yang masih menimbulkan pro dan kontra dalam beberapa bulan terakhir. Banyak pembalap yang mengeluhkan soal aturan tekanan ban MotoGP tersebut yang malah membuat balapan di kelas Premier menjadi kurang seru. Apalagi ada kasus podium dibatalkan secara mendadak setelah pembalap yang bersangkutan dianggap melakukan pelanggaran aturan tersebut. Hal itu membuat banyak pihak memberikan kritikan yang akhirnya mendapat tanggapan dari Dorna dan FIM. Dorna pun membuka dialog resmi untuk revisi mengenai aturan tersebut, tidak terkecuali untuk pembatalan aturan sekalipun. Masalah utama dari aturan ini sebenarnya adalah keselamatan pembalap itu sendiri. Jadi aturan baru nanti entah menjadi lebih longgar atau tidak, tetap diharapkan lebih menjaga keselamatan pembalap di atas trek. Saat ini potensi yang paling mungkin adalah menurunkan batas minimal, jadi tidak dibatalkan secara total. Direktur olahraga Yamaha Monster Energy Lin Jarvis takut Fabio Quartararo bisa mengikuti jejak Marquez yang secara mengejutkan meninggalkan Honda dan bergabung dengan Ducati. Jarvis takut jika Yamaha tidak bisa memberikan sepeda motor M1 yang kompetitif di MotoGP 2024. Maka Quartararo akan meninggalkan tim pabrikan asal Jepang itu. Marc Marquez memutuskan untuk meninggalkan Honda untuk bergabung dengan Ducati meski kontraknya masih tersisa 1 tahun.
Jarvis mengaku terkejut dengan keputusan Marquez. Meski gagal meraih kemenangan di MotoGP 2023, Jarvis menyebut masalah di Yamaha jauh lebih ringan ketimbang di Honda. Pria asal Inggris itu mengaku tidak bisa membayangkan jika Quartararo meminta pergi dari tim. David Brivio akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tim Alpine yang berlaga di F1 setelah 3 tahun bersama. Brivio bekerja di Alpine sebagai racing director dan kemudian dipindahkan untuk mengurusi akademi pembalap muda di tim yang sama. Baru-baru ini akhirnya tersiar kabar resmi kalau Brivio resmi keluar dari Alpine. Yang jadi pertanyaan, apakah keputusan Brivio hengkang dari Alpine akan membuatnya bergabung ke tim Repsol Honda MotoGP? Pasalnya, selama ini memang sudah lama terdengar kalau Honda Racing Corporation atau HRC mengincar Brivio untuk menukangi tim Repsol Honda MotoGP. Brivio dikabarkan akan menggeser posisi yang saat ini ditempati oleh Alberto Puig di Repsol Honda. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kabar terbaru soal bergabungnya Brivio ke Repsol Honda. Perlu diketahui, David Brivio sendiri bukanlah orang baru di arena MotoGP. Brivio pernah menjabat sebagai manajer di tim pabrikan Yamaha MotoGP dan tim Suzuki di MotoGP. Brivio juga pernah menjadi konsultan di program pembinaan pembalap muda di Akademi VR46 Riders Academy. Michelin sempat mendapatkan kritikan tajam dari Martin. Pembalap prima peramak itu menyebut gelar juara dunia telah dicuri dari tangannya setelah mendapatkan ban Michelin yang buruk di Qatar. Dikutip dari AS Taramaso, mengatakan pihak Michelin sudah menganalisis ban yang digunakan Martin di MotoGP Qatar. Hasil tes menunjukkan tidak ada yang aneh dari ban yang digunakan Martin. Ban kontroversial yang digunakan Martin di MotoGP Qatar langsung dibawa pihak Michelin ke Prancis untuk dicek. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ada yang aneh atau rusak dari ban tersebut. Untuk MotoGP 2024, VR46 Racing Team berubah nama jadi Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Seiring masuknya Pertamina Lubricants sebagai sponsor utama menggantikan Muni. Kontraknya berjalan 2 tahun sampai 2026. Selain sponsor baru, VR46 Racing Team juga punya line-up pebalap baru musim depan, yakni Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio. Melihat performa tim musim lalu, 2 kali finish runner-up dan 1 kali finish ketiga, tim ini menyimpan potensi besar. Tapi menyambut musim baru tentunya kurang lengkap tanpa kehadiran livery baru. Oleh karenanya, VR46 Racing Team akan mengadakan sayembara untuk memilih livery baru di motor mereka musim depan. VR46 Racing Team mengajak fans klub Valentino Rossi Indonesia atau FCVRI dan Rumpi Design untuk mengadakan sayembara tersebut. Nantinya, para desainer penggemar MotoGP dan masyarakat umum bisa menuangkan kreativitas dan membuat versi tersendiri dari desain livery motor VR46. Nantinya, desain tidak cuma meliputi livery di motor, tapi juga baju rider atau wear pack hingga seragam tim.